Bagaimana Muslim bisa harmonis dengan China saat Barat panik? Menurut data statistik tahun 2022, Islam adalah agama terbesar kedua di dunia, dengan jumlah penganut sekitar 2 miliar. Sesudah Kristen yang jumlahnya 2,3 miliar. Jumlah pengikut agama Islam yang begitu besar membuat negara-negara Barat merasa sangat ketakutan. Bahkan beberapa negara Eropa dan AS menganggap mereka sebagai unsur yang mengganggu, sehingga menjadi momok bagi banyak orang. Namun, yang membuat negara-negara Barat bingung adalah, sepertinya China adalah pengecualian. China bisa hidup berdampingan dengan Muslim dengan damai dan harmonis. Orang-orang Barat pun tidak bisa menahan diri untuk berkomentar. Apakah ini kekuatan misterius China? Agama adalah fenomena yang umum dan khusus dalam masyarakat manusia, baik di China maupun di luar negeri. Setiap negara memiliki kepercayaan agama. Ada yang beragama Buddha, Taoisme, Kristen, dan juga yang menganut Islam. Bisa dibilang sangat beragam. Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah orang yang memeluk Islam di negara-negara seperti Prancis, Jerman, dan Inggris semakin meningkat. Di beberapa daerah bahkan mencapai 10%. Pengikut ini membedakan diri mereka dengan penduduk lokal. Di negara Barat, yang mengedepankan kebebasan dan kesetaraan, pakaian yang mereka kenakan seringkali terbuka, dengan wanita mengenakan bikini saat berjemur di pantai. Sementara itu, Muslim tampak sangat hikmat, terutama wanita yang harus mengenakan jilbab dan menutupi tubuhnya dari kepala hingga kaki. Selama beberapa dekade, media Barat selalu memberitakan serangan teroris yang dilakukan oleh Muslim tak terhitung jumlahnya. Oleh karena itu, media AS terutama selalu melihat Muslim dengan kacamata yang berwarna, dan bahkan mengeluarkan berbagai undang-undang untuk menanggulangi Muslim. Sebagai contoh, setelah Trump menjabat, dia secara terbuka menyampaikan pandangannya tentang Muslim, menganggap mereka telah merugikan rakyat Amerika, dan mengeluarkan berbagai larangan terhadap Muslim. Sebenarnya, pengikut Muslim di Amerika sudah lama mengalami tekanan dan diskriminasi, dan dengan keluarnya undang-undang tersebut, keadaan semakin memburuk. Beberapa negara Eropa seperti Prancis juga mengeluarkan undang-undang yang melarang pemakaian jilbab di tempat umum. Ketika negara-negara lain menunjukkan perasaan antipati terhadap Muslim, bahkan mulai menggunakan hukum untuk mengusir atau membatasi mereka, hanya China yang menjadi pengecualian. China memiliki banyak suku. Selain suku Han, ada 55 suku minoritas, di mana sebagian besar komunitas dari suku Hui, Uighur, Kazakh, dan lainnya adalah penganut Islam. Namun di China ada toleransi yang sangat tinggi terhadap kepercayaan agama. Semua orang hidup berdampingan dengan damai. Berbanding terbalik dengan negara Barat yang setiap hari berteriak tentang HAM. Lalu, banyak netizen bertanya mengapa Muslim yang membuat negara-negara Eropa dan Amerika pusing. Di China, sama sekali tidak menjadi masalah. Alasan terbesar mengapa China memiliki pandangan yang berbeda terhadap Muslim dibandingkan dengan negara-negara Barat adalah karena perbedaan besar dalam budaya dan agama antara Timur dan Barat. Asal-usul dan perkembangan agama berasal dari hasrat manusia untuk menjelajahi dunia yang tidak diketahui sejak zaman purba. Manusia percaya bahwa ada kekuatan misterius di luar alam. Mereka merasakan rasa hormat dan ketakutan terhadap kekuatan tersebut. Di dunia Barat, Tuhan adalah sosok yang tinggi dan tak terjangkau. Misalnya, dalam Islam, Tuhan atau di dalam Kristen diyakini berada di luar alam semesta, menciptakan alam semesta. Sementara di dunia orang China, mereka percaya bahwa dewa adalah manusia yang diangkat. Misalnya, Dewa Shenong yang menciptakan api, Dewa Yu yang mengatur banjir, dan Dewa Hoi yang menembak matahari. Semua dewa ini diakui karena kontribusinya kepada umat manusia. Tuhan di Barat berada di atas alam.
Sedangkan Tuhan di timur menekankan harmoni antara manusia dan alam. Di China, Tuhan memang di atas segalanya. Tetapi mereka juga menekankan manusia dapat mengubah nasibnya sendiri. Tuhan yang tinggi di China juga diimbangi dengan pepatah bahwa air dapat mengangkat perahu, tetapi juga dapat membalikkan perahu. Konsep dewa di China memiliki sifat pragmatis. Mereka percaya bahwa jika ada iman, akan ada hasil. Jika tidak ada iman, tidak ada hasil. Agama tidak statis dan dapat berubah seiring perubahan keadaan manusia. Sebagai contoh, jika orang Barat sakit, seorang penganut Kristen akan terus berdoa kepada Tuhan dengan tulus. Dan jika penyakitnya tidak sembuh, mereka tidak akan menyalahkan Tuhan, melainkan diri mereka sendiri yang dianggap kurang tulus atau memiliki dosa yang banyak. Namun di China, jika berdoa kepada dewa untuk kesehatan keluarga tidak membuahkan hasil, mereka tidak akan menyalahkan diri sendiri, tetapi akan menyalahkan dewa yang dianggap tidak ampuh, lalu memilih untuk memuja dewa lain yang dianggap lebih berkhasiat. Meskipun demikian, dewa yang paling populer di China adalah dewa kekayaan. Banyak beredar lelucon seperti, di depan dewa jodoh saya boleh tidak peduli, tetapi di depan dewa kekayaan saya harus berlutut. Setiap tahun ada hari khusus menyambut dewa kekayaan, berharap rezeki melimpah. Kebanyakan negara barat menganut agama Kristen, dengan sebagian menganut Islam, serta ada yang beragama Buddha dan Tao. Di China, penganut Buddha dan Tao lebih banyak, sedangkan penganut Kristen dan Islam sebagian besar adalah orang tua yang ikut-ikutan untuk mendapatkan keuntungan. Misalnya, ada netizen mengatakan, neneknya ketika sedang bermain mayong, mendengar ada kegiatan di gereja yang membagikan telur gratis, lalu pergi mengantri dan menjadi penganut Kristen. Setelah itu, selama setengah bulan tidak ada lagi pemberian telur gratis. Dia bilang tidak percaya lagi. Namun, setelah telur dibagikan lagi, dia kembali mengantri. Orang China bersikap terbuka dan toleran terhadap setiap agama, menghormati budaya dan kebiasaan suku yang berbeda, serta juga menghormati dan toleran terhadap budaya agama yang berbeda. Di China, tidak pernah ada undang-undang yang melarang wanita muslim mengenakan jilbab. China juga sangat menghormati kebiasaan penganut Islam yang tidak makan daging babi. Tahukah Anda bahwa di seluruh penjuru negeri, Anda dapat melihat restoran yang dimiliki oleh penganut Islam yang hanya menyediakan makanan dengan daging sapi? Sayangnya, dunia barat yang selalu mengklaim diri sebagai kampion HAM. HAM hanya dianggap baik dan perlu sejauh kepentingan nasional mereka terpenuhi. Kenyataannya, mereka justru memiliki pandangan tentang kelas dan ras yang sangat kental. Inggris hingga kini masih memiliki kerajaan. Mereka masih percaya bahwa darah kerajaan lebih mulia dan menerapkan sistem warisan gelar. Orang Prancis merasa bahwa bahasa Prancis adalah bahasa paling romantis dan meremehkan bahasa Inggris. Atau orang Jerman berusaha memusnahkan orang Yahudi dan sebagainya. Bahkan sekarang masih banyak orang Barat yang memandang orang Indonesia dan kulit hitam dengan kacamata berwarna, penuh dengan diskriminasi rasial. Jika dibandingkan, kebanyakan orang Barat memiliki keyakinan tertentu. Sebaliknya, orang China jauh lebih fleksibel. Dari 1,4 miliar orang China, sekitar 100 juta adalah penganut berbagai agama, di mana populasi Muslim lebih dari 50 juta, mendominasi 2,6% total Muslim dunia. Jika dibandingkan dengan populasi China yang sangat besar, ini adalah proporsi yang sangat kecil. Di negara-negara Barat, banyak yang memiliki kepercayaan yang lebih homogen, dengan penganut Islam yang semakin mendominasi. Ini semakin menambah kesadaran akan ancaman, dan sikap terhadap Muslim menjadi semakin buruk. Bahkan Jerman ingin memperlakukan penganut Muslim seperti mereka memperlakukan orang Yahudi.
Akhirnya, alasan mengapa China tidak takut pada Muslim, seperti halnya negara-negara Barat, juga disebabkan oleh hukum yang lebih tinggi daripada aturan agama. Hukum di China menetapkan bahwa setiap orang memiliki hak untuk percaya atau tidak pada agama. Baik itu masuk atau keluar dari suatu agama adalah hak yang bebas dan tidak dapat dipaksakan. Semua tindakan kekerasan, propaganda, antisosial, dan sejenisnya adalah ilegal dan akan mendapat sanksi hukum berat. Berbeda dengan negara-negara Barat, karena mereka terlalu mengejar kebebasan, sehingga senjata dan amunisi pun bisa digunakan secara legal sesuka hati. Ditambah dengan fakta peperangan yang dipicu negara Barat. Akibatnya negara-negara Barat sendiri harus menerima pengungsi dari Timur Tengah yang menjadi korban perang. Akibatnya, hal ini juga memberikan peluang bagi orang yang menganut paham antisosial untuk mengambil keuntungan dari hal ini. Mereka memanfaatkan perbedaan agama untuk menyatukan orang-orang berantisosial dan berulang kali menciptakan kerusuhan. Secara keseluruhan, ada banyak alasan yang menyebabkan perbedaan sikap terhadap Muslim di antara negara-negara Barat dan China. Alasan mengapa China bisa hidup harmonis dengan umat Islam memang didasari oleh rasa percaya diri bangsa yang sangat kuat, sejarah dan budaya yang mendalam dan toleran. Apa pendapat Anda tentang ketakutan negara-negara Barat terhadap umat Islam di dunia? Bagikan komentar Anda ya.